founder The Bearded Runners di 16 kota, Masya Allah ya, di 16 kota. Kemudian founder juga Brother.id worldwide. Dan kemudian narasumber kasih solusi. Nah, ini ya, kayaknya saya sering dengar di YouTube ini, kasih solusi. Kemudian juga beliau juga CEO Beard di Indonesia, Beard Indonesia ya. Nah, untuk Coach Berry Salasa langsung saja dipersilakan perkenalan lebih lengkapnya juga. Oke, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salam kenal semua teman-teman. Nama saya Berry Salasa, teman-teman biasa panggil saya Coach Berry. Saya punya hobi yang agak aneh, teman-teman bilang larinya itu cukup jauh ya, lari antar kota, antar provinsi. Ini awal saya akhirnya bikin brand pakaian olahraga, terutama lari itu, karena memang awal dari kesukaan saya olahraga lari gitu. Jadi larinya nggak biasa sih memang. Saya pernah lari sejauh 169 km, itu dari Wonosobo sampai Gunung Kidul, itu sekitar 30 jaman lebih lah. Kemudian saya juga pernah lari di gunung, 4 gunung, itu 100 km di Bandung Ultra. Nah, itu pengalaman yang cukup menarik ya. Jadi berawal dari hobi saya olahraga lari, akhirnya kepikiran saya seneng banget beli brand-brand luar dulunya. Jadi kalau beli brand luar itu harganya jersey itu bisa 1,2 juta, topi bisa 800.000. Saya pikir kok di Indonesia itu nggak ada brand yang bisa punya dengan kualitas yang sama dengan brand luar itu, tapi harganya lebih murah gitu. Akhirnya dari situlah berangkat ide untuk nyoba bikin brand gitu. Tapi sebelum lari sebenarnya olahraga saya itu panahan. Jadi saya sempat di awal-awal di Indonesia itu mulai ramai olahraga panahan sebagai sunnah itu, saya udah pernah masuk dulu di FES, di Fokus, di Rindam Jaya, dan terakhir itu di JAC, Jakarta Archery Club di Senayan. Nah, qadarullah, ternyata saya ngalamin cedera, jadi istilahnya apa ya, saya sakit, tapi itu membawa berkah akhirnya. Jadi awalnya saya udah masuk ke Senayan untuk latihan panahan cukup lama di sana, dan kebetulan saya juga seorang relawan, waktu itu lagi latihan ngangkat perahu karet ceritanya. Jadi ngangkat perahu karet, terusnya nyebur di danau, kemudian naik perahu karet, terusnya nyemplung lagi, naik lagi. Nah ternyata kena cedera di lengan ini. Qadarullah, tiba-tiba ketika narik panahan itu udah nggak kuat lagi tuh. Wah, udah nggak bisa kuat lagi nih narik panahan itu. Akhirnya izin lah sama coachnya. Coach izin lah 1 bulan untuk recovery otot lengan gitu. Nah, selama 1 bulan itu mikir, olahraga apa yang nggak pakai tangan ya? Kira-kira dipikir-pikir, oh kayaknya bisa coba lari deh. Kan lebih aktif pakai kaki ya. Cobain lari kok lama-lama seneng dengan olahraga lari, dan akhirnya keterusan malah olahraga lari. Nah, awalnya bikin komunitas itu sebenarnya posting-posting aja di Instagram dan juga Facebook pribadi, posting lari. Dulu olahraga lari itu, olahraga atletik itu nggak sekeren sekarang ya. Sekarang banyak banget artis yang ikut olahraga lari. Dulu itu olahraga lari ya apa, atletik tuh nggak keren lah. Nggak kayak sepak bola, kemudian juga nggak kayak basket yang kelihatan fashionnya bagus ya. Awalnya nyobain olahraga lari, sampai akhirnya posting, ternyata banyak orang-orang yang mau nyoba ikut olahraga lari. Dari situlah sebenarnya awal saya berusaha untuk ngasih value ke teman-teman. Gimana caranya olahraga lari, terusnya nutrisinya yang bagus seperti apa, sampai akhirnya banyak teman-teman yang mau ikut latihan bareng. Akhirnya dibukalah pertama kali itu di Bekasi. Di Bekasi, kemudian di Jakarta.
mulai banyak yang ikut, kemudian di Bogor, sampai kemudian di Cirebon, di Semarang, di Jogja, sampai akhirnya 16 kota. Yang paling jauh itu ada di Arab Saudi. Jadi ada beberapa ustadz-ustadz kita yang S2 di sana itu ngabarin Ana, coach di sini tuh ustadz-ustadz datang ke Arab Saudi kurus pulang ke Indonesia udah gemuk semua. Karena ya sibuk belajar, diem aja, makan, pulang udah gemuk. Akhirnya dicobain lah, bikin training lah di sana buat teman-teman S2 awalnya. Ternyata banyak yang minat tuh dari eh, Universitas Madinah, Ummul Qura, pokoknya daerah Arab itu. Nah, mereka larinya malam malam hari ya. Nah, itu yang paling jauh. Jadi total ada 16 kota. Kita bikin komunitas awalnya gitu. Nah, dicobain lah pertama kali bikin usaha untuk Beard Indonesia ini, itu saya nggak pakai modal sama sekali. Jadi ceritanya cuma mau bikin deh celana untuk lari yang memang mau menutup aurat ya. Karena kan kebanyakan kalau kita beli brand-brand dari luar negeri, kayak misalnya Nike, Adidas, dan Asics ataupun Reebok itu rata-rata kalau celana lari pendek semua gitu. Nah, ini agak sulit nih untuk kita pelari muslim gimana caranya. Akhirnya cobalah bikin prototype satu, bikin celana yang panjang, ankle pant kita sebut ya. Kemudian coba, ternyata banyak teman-teman yang tertarik. Wah ini bagus nih celana nih, bahannya dry fit, ringan, stretch gitu kan. Ya udah, akhirnya coba aja difoto lah, foto sendiri, di share ke teman-teman siapa yang mau punya bisa ikut open order gitu. Ya kita pertama open order itu 100 laku gitu kan. Dan mereka suruh bayar dulu kan. Kalau mau open order, mereka bayar. Nah, uangnya itu saya beliin bahan untuk masukin ke konveksi. Jadi awalnya memang nyoba pakai gitu. Open order, mereka udah pada bayar, kemudian saya beliin bahan, masukin ke konveksi. Jadi baru dikirim. Awal dari 100, cobain lagi 200, 300. Kok lama-lama ternyata memang ada pasarnya. Dan diferensiasinya produk yang kita jalanin ini eh, untuk pakaian olahraga muslim ternyata memang belum belum ada ya. Kita searching-searching itu belum ada brand yang nyangkut di otak teman-teman muslim itu pakaian olahraga muslim. Akhirnya di branding lah Beard sebagai pakaian olahraga muslim. Awalnya dari ikon-ikon aja teman-teman tuh kok lama-lama makin besar sampai sekarang tuh orang umum udah mulai pakai brand kita gitu. Awal mulanya sih seperti itu bisnis komunitas. Akhirnya dari Beard ini keluarlah satu lagi komunitas namanya Beard Brothers. Beard Brothers ini sebenarnya lebih secara umum. Secara umum itu nggak cuma olahraga lari aja, jadi ada basket, ada futsal, ada mini soccer, kemudian bulu tangkis segala macam masuk ke uh, komunitasnya Beard Brothers. Gitu. Coach, Ya, Coach Berry, ya, ya, kembali lagi ke kan tadi kan coach ini kan sebagai kayak kayak jadi coach di lari lah gitu ya. Nah, iya betul. kalau event lari yang paling jauh berapa kilometer coach? Kalau event ya, pernah ikut eventnya kan ya? Iya Kan kalau betul. tadi yang paling jauh tadi kan di Arab Saudi kan ya. Nah, kalau Ya. eventnya yang paling jauh itu diikuti berapa kilometer coach? Oh, total jarak itu yang saya ikutin 169 kilometer. Itu 2 hari ya kita lari ya. Dari Wonosobo sampai Gunung Kidul. Hmm. Jadi udah beda provinsi tuh. Beda kota ya, beda kota, beda provinsi. Gitu. Jadi 2 hari itu Oh, langsung dari full ini, saya ya? dari Wonosobo, Gunung Kidul, dari Gunung Kidul masuk ke Ponorogo. Oh, Masya Allah. Gitu. Itu 133, jadi 169, kemudian tahun depannya itu dari Gunung Kidul ke Ponorogo 133. Itu yang paling jauh. Jadi, wah itu seru banget ceritanya karena memang kita kan di lari ya udah sendirian. Artinya ketika kita Kita lari lari. ultramaraton itu startnya bareng, tapi sekitar 4 jam itu udah masing-masing nggak kelihatan. Jadi kita di jalan sendirian gitu. Malam-malam, tengah malam sendirian. Sampai akhirnya sempat ketiduran di pasar. Ya, Lagi duduk, kemudian hujan, nunggu hujan reda tiba-tiba ketiduran. Bangun-bangun udah dikerubutin orang. Sangken sangken orang pingsan atau orang meninggal ya. Ini kenapa nih orang? Bangun-bangun ditanya, "Lari dari mana, Mas?"
dari Gunung Kidul mau kemana? Mau ke Ponorogo. Pada heran semuanya. Berarti kalau dari itu tadi dari mana tadi coach? Dari Startnya? yang pertama dari Wonosobo ke Gunung Kidul itu 169 Oh, kilometer. itu startnya bolak-balik atau berangkat aja coach? Berangkat sama finish beda tempat. Jadi berangkatnya di Oh, Wonosobo, finishnya di Gunung Kidul. oh gitu. Nanti Gitu. pulangnya nggak lari lagi gitu? Atau lari Iya, lagi? finishnya di Gunung Kidul. Oh, Tahun depannya lanjut lagi dari Gunung Kidul ke Ponorogo. Gitu. Masya. Ya berawal dari situ mungkin ngelihat, nah mulai rame di Instagram dan Facebook pribadi karena memang dulu masih jarang orang yang mau lari sejauh itu ya antar kota antar provinsi. Jadi cukup naik apa followernya di situ. Nah dari situlah mungkin kita ngerasa wah ternyata memang main sosial media bisa dimanfaatin juga untuk bisnis gitu. Nah, tadi kan event yang paling lari yang paling jauh nih. Nah, Ya betul. sekarang event yang paling berkesan tuh apa, coach? Yang mana, coach? Gitu. Ada event Yap. yang paling berkesan? Ada, Ada event yang event paling yang paling berkesan itu event Bandung Ultra 100. Jadi kita lari 100 kilometer tadi bukan di jalan raya ya, larinya di gunung. Jadi oh, lari kita ngelewatin 4 gunung. Jadi naik ke gunung, turun lagi, naik lagi, turun lagi sampai 4 gunung gitu. Itu kondisinya ya benar-benar sendiri. Kita naik gunung bayangin ya, kalau masuk ke gunung itu kan hutan ya, dingin posisinya dan gelap. Jadi kalau kita teman kita cuma headlamp aja. Jarak headlamp itu mungkin sekitar cuma 3 meter. Jadi kalau headlamp dimatiin, itu sama sekali hitam nggak kelihatan. Gitu. Wah itu berkesan banget karena kita masuk hutan ke gunung itu, ya ketemu makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa. Jadi ya gitu dah, banyak banyak godaan makhluk yang aneh-aneh lah gitu. Dan itu kita sendirian gitu, karena kan kita lari ya, namanya race kan. Jadi masing-masing. Jadi masuk hutan, tiba-tiba ngelihat ada water station, jadi satu tempat minum yang biasanya para pelari bisa minum, kok nggak ada yang jaga gitu. Ini kenapa di dalam hutan ada WS tapi nggak ada orangnya. Tahu-taunya setelah finish dikabarin bahwa di WS itu water station itu ada pocongnya. Jadi yang oh, jaga water station itu kabur katanya. Oh pantesan aja, pantesan aja nih WS nggak ada yang jaga gitu. Ternyata ada penghuninya, ada pocongnya katanya. itu yang 4 gunung itu berapa hari, coach, durasinya, waktunya? Berangkatnya itu subuh, finishnya besok pagi. Besok pagi, Gitu. berarti Iya, hampir 25 jaman lah ya. iya, iya, gitu. Hampir 20 jaman, 20 jaman lewat lah, gitu. Nah, itu cukup menarik karena memang bayangin aja kalau kita naik naik gunung biasanya kan rame-rame gitu kan, bawa keril, bawa makanan. Kalau ini enggak, hanya bawa Pas, vest aja, ya kayak rompi gitu. Kita lari, bekalnya cuma yang ada di situ aja sama ngandelin kalau ada water station dari panitia. Itu benar-benar eh, sendiri gitu. Masuk hutan, terusnya turun gunung, keluar lagi kan. Nanti masuk gunung lagi segala macam. Nah itu menarik. Ya kita bisa atur aja. Kalau mau sholat, datang waktu sholat, kita sholat dulu. Kemudian apa di jamaah seperti itu. Oke, tadi kita ngomongin lari, kita balik lagi ke komunitas. Nah, Heeh. kan coach nih eh, foundernya di BIRD ya. Ya. Kalau ngomong-ngomong anggota komunitas, kalau di Indonesia nih udah berapa nih, coach? Kalau untuk TBR sendiri itu hampir 1.000 ya. Hampir 1.000 1.000. di Indonesia. Ya, The Bearded Runners itu memang spesifik khusus laki-laki aja dan memang yang udah ngaji lah istilahnya gitu. The Bearded Runner. Kalau Beard Brothers itu, nah ini agak banyak nih, 3.500-an. Tapi cabang olahraganya memang beda-beda ya, nggak cuma lari. Ada yang bola, ada yang basket, ada yang bulu tangkis, tenis meja, gitu. Itu Yang cukup panahan, banyak. yang panahan, ada yang panahan, coach? Yang panahan ada, tapi Ada. khusus panahan belum ada sih. Oh, Iya, belum ada. masuknya ke Beard Brothers ini. Dan ini umum memang. Awalnya memang dari customer. Memang kita ngebangun yang prinsip saya adalah ngebangun value. Value apa yang pertama kita pikir apa yang bisa kita kasih sama teman-teman customer kita.
Jadi awalnya memang gimana caranya biar mereka beli produk kita itu nggak cuma hanya fiturnya aja gitu, tapi juga ada emosionalnya, ikatan kekeluargaan lah gitu. Mereka beli, mereka butuh informasi tentang program lari, ya kita sharing. Mereka butuh informasi tentang program diet, kita sharing gitu. Karena memang saya sendiri akhirnya ngambil spesialisasi untuk sertifikasi coach gitu. Untuk strength training dan juga running coach, ngambil sertifikat itu. Hmm. Jadi teman-teman mungkin ngerasa kebantu ketika kita ngasih sesuatu, mereka juga ngerasa memang ada manfaatnya gitu gabung sama community ini. Jadi loyalitasnya itu terbangun. Istilahnya sekarang apa? CRM ya, Customer Relationship Management gitu. Jadi kalau kita analogikan ada istilahnya hunter dan farmer. Kalau hunter itu gimana caranya orang beli produk kita gitu. Mungkin pakai ads segala macam tuh kan banyak tuh yang targetnya adalah conversion gitu. Nah, ads ya kemudian biar dia beli. Nah, kalau saya punya prinsip gimana caranya itu kita sebagai farmer atau petani, kita benar-benar mupuk sampai ada kolamnya, mereka ngerasa dekat dengan kita sampai akhirnya ya mereka menjadi loyalitas kita. Artinya kalau bahkan brand kita dijelek-jelekin, mereka mau untuk belain brand kita karena merasa bagian dari community ini gitu. Jadi CRM-nya harus memang dibangun, Customer Relation Management. Dengan begitu kita juga berkelanjutan. Jadi tidak hanya transaksi selesai putus enggak. Iya, orang-orang yang sudah mulai masuk sebagai lead kita, gimana caranya kita create mereka menjadi loyalis kita, gitu. Ketika dia masuk, nggak beli, awalnya nggak beli, nanya-nanya nggak masalah, kita kasih program-program yang free, gratis, edukasi-edukasi tentang olahraga yang gratis, diet gratis, segala macam. Sampai dia ngerasa akhirnya punya kebutuhan untuk beli pakaian olahraga. Beli sekali, kemudian ngerasa experience belanja di kita itu beda. Kalau kita tuh ngerasa gimana ya? Ya udah beli, nanti database-nya kita simpan dan akhirnya beberapa pekan lagi kita edukasi. Kita kasih apa program misalnya diet segala macam. Dan bebas untuk tanya-tanya atau konsultasi. Jadi yang dibangun memang nggak cuma brand produknya, tapi memang waktu ini berdiri, personal brandingnya untuk saya juga dibangun. Gitu. Jadi dua itu memang uh, menjadi fokus utama ya. Karena memang kalau cuma brand doang nggak kelihatan orangnya. Makanya kenapa brand-brand sekarang tuh bikin avatar-avatar biar kelihatan ada sosoknya gitu. Gitu. Nah itu sebenarnya kayak misalnya apa Facebook ada si Mark Zuckerberg gitu kan, ada Apple, ada ada apa CEO-nya dan juga apa yang lain juga seperti itu. Jadi memang dibangun brand identity-nya nggak cuma brand produk juga brand personal brandingnya. Gitu. Dari ngomongin produk nih Coach, Ya. produk yang Coach bilang tadi. Dari sekian banyak produk, item apa nih yang paling best seller dari The Beard? The Beard. Nah ya, kalau yang paling best seller itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah celana. Ya, ini memang kesulitan buat teman-teman yang eh, apa mau menutup aurat itu susah cari pakaian olahraga yang memang benar-benar tertutup ya. Kalau misalnya lari, banyaknya celana pendek. Kalau seandainya panjang juga kepanjangan gitu, harus motong. Nah, kita berada di segmen yang memang jelas-jelas diferensiasinya jelas banget gitu. Untuk produk pakaian olahraga muslim. Nah, ini mungkin yang akhirnya teman-teman itu gampang mengingatnya. Oh, pakaian olahraga. Sekarang sih kalau ketemu teman-teman nanya pakaian olahraga muslim apa ya? Yang ingat cuma Beard aja karena memang satu belum ada kompetitornya. Kalau saya lihat ada beberapa orang yang main di pakaian muslim itu udah mulai ke olahraga tapi ternyata nggak kuat karena nggak ngebangun suatu community ya. Akhirnya hilang apa item olahraganya kok hilang akhirnya dia balik lagi ke pakaian muslim. Nah karena kita konsisten dan jelas positioningnya untuk main di segmentasi olahraga tapi ngambil ceruk muslim ini jadi mudah diingat sama teman-teman gitu. Nah yang pertama celana itu best seller. Jadi celana yang awal saya
tadi ceritain itu open order itu item SKU pertama saya sampai sekarang tuh masih di repeat untuk produksi gitu. Jadi nggak hilang itu. Kan ada beberapa produk yang memang satu kali launching ya udah selesai. Nah, celana ini dari awal saya mulai bangun bisnis sampai sekarang terus diproduksi gitu. Yang kedua adalah jersey. Kita punya satu jersey yang memang materialnya unik banget. Jadi teman-teman nggak dapetin di brand yang lain karena memang ada kualitasnya kita bangun, kita sebutnya 3S gitu. Super soft, super light, dan super dry. Gitu. Jadi benar-benar halus, benar-benar ringan banget, dan benar-benar itu cepet banget kering. Itu yang paling best seller tempat kita. Sampai sekarang juga terus di repeat order sama teman-teman. Dan kita juga ada jersey custom ya. Jadi kemarin kepikiran, oh akhirnya coba deh kita bikin divisi jersey custom. Jadi teman-teman komunitas yang lain yang pengen punya jersey custom tapi memang bahannya bagus banget, nggak kalah sama brand luar lah, itu bisa custom di Beard Indonesia. Siap-siap, Coach. Nah, Ya. untuk pengrajinnya semuanya dari lokal atau ada yang dari luar, Coach? Nah, untuk pengrajinnya sebagian besar dari lokal, kecuali ada bahan-bahan yang memang kita nggak dapetin di lokal. Gitu. Misalnya kalau 80% sih rata-rata di lokal ya. Kita bikin di Jakarta, di Bandung, di Bekasi, di mana lagi? Di Jawa ada gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya kan produk ini harus di R&D ya. Apa sih yang paling laku di pasaran? Kita lihat, oh ini materialnya bagus banget nih, stretch, ringan, dan kita cari ke pabrikan di Indonesia ternyata memang belum ada. Mau nggak mau kita harus cari keluar materialnya. Biar apa? Biar kompetisinya bagus di pasar sini. Artinya brand luar misalnya harganya sekitar 1,2 juta, kita cuma jual harga 200.000 gitu. Gimana caranya kita ngasih ke customer itu kualitasnya memang bagus, bahannya bagus, tapi harganya terjangkau. Kalau ngelihat di Instagramnya @beardindonesia itu, saya sering banget ngadain social experience ya, ke orang-orang yang lewat, yang datang ke store untuk compare antara brand luar dengan brand lokal gitu. Ternyata memang brand lokal nggak kalah bagus dengan brand luar. Setelah ditanya sama customer kita, banyak kan milih brand lokal secara desain, secara material, secara harga gitu. Nah, itu yang perlu diedukasi sebenarnya. Kita bisa lebih bagus dengan harga yang lebih terjangkau. Tidak kalah saing sama brand yang luar lah, Coach ya. Evi suaranya mute. Oke. Oke, maaf. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab sama coach yang lain, sama teman-teman yang lain, boleh kasih tipsnya dong, Coach, biar komunitas kita yang kita pegang masing-masing, kita berdiri masing-masing, biar lebih bisa besar gitu dan langgeng gitu. Gimana, Coach? Tipsnya boleh, Coach? Ya, yang pertama adalah kita harus mikirin value apa yang kita bisa kasih ke orang lain. Saya selalu mikir seperti itu. Karena memang kalau kita, orang lain ngerasa memang ada manfaatnya dekat dengan kita, nah biasanya loyalitas itu akan terbangun. Awalnya gitu, awalnya kecil cuma 3 orang awalnya. Ya, cuma 3 orang. Selama setahun itu ya udah kita konsisten aja. Dan yang paling penting itu konsisten. Ketika kita akan ketemu momennya ada orang yang leverage kita. Suatu saat akan besar. Contoh misalnya waktu komunitas saya di Jambi itu yang lari cuma 1 orang. Terus saya bilang konsisten aja, cobain aja terus. Dulu saya juga sendiri doang larinya. Sekarang itu di Jambi itu dengan member terbanyak. Dengan member terbanyak. Sekarang itu di sana bahkan udah bikin gimnasium sendiri, gym buat fitness sendiri gitu di TBR Jambi. Kalau kita konsisten, insya Allah akan ada waktunya orang itu ngelihat, oh saya akan gabung deh. Dan terutama value ya, value yang kita kasih juga harus ada. Gitu. Oke,
terima kasih Coach untuk tipsnya yang sedikit, tapi itu harus kalau untuk kita membuat kita lakukan itu insya Allah lebih value-nya lebih tinggi gitu ya. Ya, Oke, betul. baik untuk teman-teman para peserta sharing online hari ini untuk sesi tanya jawab sudah kita buka. Boleh mau langsung on mic boleh juga atau lewat komentar juga bisa. Dipersilakan. Siapa duluan? Ayo. Ada coach dari Fast Archery Club. Ada yang mau ditanyain. Coach Haris, Coach Intan, kemudian ada Coach Nogon Andra atau Coach Abil. Ada pertanyaan, langsung aja dipertanyakan sama Coach Berry-nya. Mana nih? Rep, saya mau nanya Rep. Yap, silakan Pak. Silakan Coach. Oke, ini menarik ya soalnya dulu Coach Berry kan sempat aktif di panahan juga tuh sampai saya tahu sampai apa? Sampai sempat jadi atlet andalan. Nah, kira-kira ini kan kita bicara komunitas ya Coach ya. Iya. Komunitas kira-kira kalau kita bicara klub panahan. Iya. Panahan. Kalau saran dari Coach Berry, kira-kira value apa nih yang bisa kita bangun dari sebuah klub sehingga klub panahan sehingga bisa pertama bisa menarik anggota baru dan kemudian bisa mempertahankan yang lama, jadi berkembang gitu. Tadi kan kita bicara value ya, harus ada value. Nah, kalau dari Coach Berry sendiri tempat berkecimpung di panahan, kira-kira apa nih value yang bisa kita munculkan di sebuah klub panahan gitu? Begitu, Pak. Oke. Ya pertama kalau saya lihat memang event itu termasuk yang membangun giroh orang itu akhirnya ingin berlatih. Sama seperti olahraga apapun seperti lari juga, kalau nggak ikut event memang kadang girohnya agak turun. Tapi kalau memang ada event yang rutin dilakukan, gitu kan. Dan apalagi kalau eventnya makin lama makin besar, terusnya ada medalinya, ada hadiahnya, itu akan menarik. Jadi orang itu akan merasa tertantang kalau memang ada sesuatu yang harus dia capai lagi, gitu. Kalau memang kayak misalnya sekarang nih, saya lari 169 km dan ngelihat belum ada race lagi yang lebih tinggi dari itu bisa saya ikutin, itu agak turun tuh girohnya. Beda dulu halnya baru lari 5 kilo, pengen 10 kilo, 10 kilo pengen 21 kilo, 21 pengen 42, 42 sampai 50 sampai akhirnya 100. Nah, kalau menurut saya sih kayak seperti itu. Event-event itu perlu dirutinin. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nggak cuma hanya di olahraganya aja, bisa dibangun kebersamaan di luar olahraganya gitu. Misalnya kalau di TBR itu kan memang ada kajian bareng ya, taksin sama-sama, kemudian rihlah sama-sama. Itu yang membuat kita lebih dekat secara emosional, nggak hanya ngomongin olahraga aja ya, tapi juga ngomongin tentang ya apa agama gitu. Kalau menurut saya sih bisa dibikin seperti itu, dan juga bisa dibikin program-program kayak misalnya, oh dewasa udah ada, coba kita targetin segmentasi para pelajar. Kalau pelajar udah ada, coba ngambil segmentasi anak-anak gitu. Sebenarnya yang bisa digarap dari panahan itu banyak banyak banget ya, banyak banget. Dan bisa dibikin games-games yang menarik gitu. Misalnya ya dibikin apa ya? Dulu ada archery tag ya, itu cukup cukup booming tuh. Nah, dibikin yang model-model begitu permainan
yang bikin dari rutinitas panahan itu tapi berbeda gitu aja, cobain aja. Bisa dicobain. Mungkin itu, Coach Ilham. Siap, siap. Makasih coach. Kalau Aceritek nih coach Haris nih, master. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya mau nanya nih. Padahal. Ya, para coach, ada yang mau nanya nih? Saya nih mau nanya, Allah, Coach, nah, silakan. ini Saya mau nanya disinggung nih. oleh Coach Ilham, Masya Allah. Nih, Alhamdulillah nih ilmu yang sedikit, maksud artinya pertemuannya sedikit, ilmunya sangat bermanfaat. Jadi dari cerita pengalaman Coach Berry ini, jungkir baliknya begitu luar biasa saya lihat. Dan kita nih sebagai praktisi untuk membangun usaha itu perlu yang namanya seperti ini gitu. Jadi saya harapkan ke depan tuh lebih banyak sharing session kayak gini. Saya harapkan kepada Coach Ilham ini, Masya Allah, beliau luar biasa ngasih terus edukasi tentang usaha. Nah, yang menjadi pembahasan di sini dan pertanyaan saya nih, Coach Berry. Ini Coach Berry ini kan bicara tentang membangkitkan untuk value dari usaha itu. Saya tadi mendengar ketika Coach Berry itu untuk mengangkat satu produknya dari bir itu yang Masya Allah saya sudah cobain produknya dan luar biasa, itu sangat berkesan. Itu kan artinya Coach Berry kan butuh yang namanya untuk menggandeng si produk itu, artinya memberi edukasi gitu kan, memberi training-training yang gratisan atau seperti apa gitu kan. Nah, bicara itu nih Coach, kita nih saya sendiri nih di aktivitas kita nih, kita baru bangun juga sih, baru umur sejagung juga. Kita tuh ngebangun yang namanya activity sport Coach. Jadi saya bergerak di bidang wahana activity sport. Jadi salah satunya Arsitek. Kemudian itu ada Island Warrior gitu. Island Warrior ini tentang kayak kegiatan yang lari tapi Spartan gitu Coach, ada obstacle gitu kan. Nah, dengar cerita Coach Berry masuk hutan gitu, nah kita tuh lagi ngebangun itu juga gitu untuk di Batam gitu. Dan kita juga butuh market-market tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kita sendiri yang bergerak hanya di bidang jasanya gitu, kita tidak ada produknya gitu. Bagaimana mendapatkan nilai value? Artinya kita positioning lah ya untuk blueprintnya itu sendiri gitu. Karena kita kan bergeraknya hanya di jasanya gitu. Kita nggak ada jual produknya gitu. Nah, jadi untuk ngebangun gitu, untuk menebarkan market itu seperti apa nih Coach gitu? Oke. Yang pertama adalah, ini berarti kan sesuatu hal yang baru ya. Mungkin sama kayak saya ketika saya akhirnya milih positioning sebagai pakaian olahraga muslim. Itu nggak mudah, tapi itu bagus. Kalau kita menjadi yang pertama itu suatu benefit buat kita, artinya. Ketika nanti ada orang kenal, yang paling pertama diingat adalah, oh iya ini yang pertama kali bikin, seperti itu. Nah, caranya sebenarnya ya ada dua, ada yang organik, ada yang berbayar. Misalnya kalau jasa, kemudian dibikinin sebuah konten, kemudian gimana cara konten itu bisa dilihat oleh banyak orang. Saya selalu pakai dua. Awal saya memang pakai ads, Facebook Ads, Google Ads di 3 bulan pertama. Mau nggak mau untuk memperkenalkan brand awareness tentang brand ini, gitu. Ya, tapi memang harus berbayar. Ya. Nah, yang kedua adalah gimana cara kita ngebangun rumah sendiri. Rumah sendiri adalah ya mungkin kita punya web sendiri, ya sekarang sosial media, kita bisa bangun di Facebook, kemudian di Instagram, itu kita bisa bangun sendiri. Ini penting, karena sekarang itu mata uang yang paling penting, istilahnya ya, new currency itu adalah attention. Siapa yang paling banyak bisa nge-grab attention atau perhatian orang, dia yang paling banyak bisa menghasilkan uang. Ya misalnya orang yang followernya sekarang banyak, dia bisa making money lebih banyak daripada orang yang followernya sedikit.
Gimana caranya orang tuh sekarang punya kesempatan yang sama, nggak cuma artis doang segala macam. Orang biasa pun bisa membangun sebuah konten yang akhirnya dia masukin orang-orang ke dalam kolamnya. Dari situ baru kita bikin sebuah kebutuhan. Artinya gini, kalau kita mau nyuruh orang beli baju lari, awalnya dia bukan pelari. Maka gimana caranya orang itu menjadi butuh baju lari? Awalnya saya kasih tahu, oh ternyata dia itu berat badannya gemuk gitu. Ada satu titik istilahnya apa ya? Eh, eh, Titik poin needs-nya dia itu pasti dia mau kurus gitu. Nah, dari situlah saya mulai masuk nge-bridging story. Kita bisa bantu kalau misalnya saya punya program diet nih namanya Happy Diet. Saya pernah bikin buku tapi dalam bentuk e-book. Mau nggak cobain Happy Diet? Ketika dia mulai baca, oh ternyata mudah ya cara diet. Akhirnya dia mau coba tuh mulai diet, ya kan mengatur pola makannya. Setelah itu bisa dibantu lagi nggak nih coach? Selain makanan yang diatur, oh olahraga, coba aja lari. Tapi nggak usah lari yang kenceng-kenceng. Caranya ya jalan dulu, kemudian besok jalannya 1 menit, larinya 1 menit, jalannya 1 menit, Kemudian dia ada kebutuhan. Setelah dia nyoba itu, oh enak ternyata. Akhirnya dia mulai lari. Dari situ akhirnya kebentuk dia butuh yang namanya pakaian lari. Awalnya, ya lari mah saya nggak suka. Karena udah mulai butuh, akhirnya beli baju lari, beli topi lari. Nah, customer kita yang terbesar memang orang-orang yang baru hijrah dari olahraga yang lain ke olahraga lari. Karena kan kebutuhannya banyak. Kalau udah pakai jersey nggak mungkin cuma 1 jersey dia punya. Mungkin harus 5 jersey karena kalau olahraga lari itu kemungkinan setiap hari dia ngelakuin olahraga itu. Nah, intinya adalah gimana kita membuat orang menjadi butuh. Itu tugas kita. Apapun produknya, mau jasa, mau itu ada produknya. Nanti kalau kita sudah dikenal sebagai positioning yang itu akan melebar. Contoh seperti gini. Ketika saya bangun pakaian olahraga ini, akhirnya banyak brand-brand masuk ke saya itu brand kosmetik laki-laki. Karena dia ngelihat, oh segmentasinya Coach Biru udah besar nih. Coach, pasti butuh namanya sabun cuci muka laki-laki gitu kan. Ya kan sekarang kalau di pasaran ada Nivea, ya sebenarnya sih zat aktifnya sama, cuma karena brandingnya itu perempuan, yang laki-laki malas pakai Nivea gitu. Akhirnya keluar Kaf. Padahal zat aktifnya sama. Nah, akhirnya timbullah kebutuhan itu. Ada yang nawarin saya untuk deodoran, terusnya sabun cuci muka. Kemudian ada yang nawarin saya juga protein shake, kemudian ada yang nawarin saya juga, coach bikin ini nih makanan sehat segala macam. Akhirnya produknya menjadi suatu hal yang banyak untuk di leverage dari segi omset gitu. Nah, sebenarnya permainan-permainan sini kalau kita tahu segmentasinya di mana itu bagus. Contoh misalnya saya sering ikut di MLF. Bahkan tadi siang saya telepon-teleponan sama MLF itu Muslim Life Fair. Event nasional ya, 3 hari biasanya. Dan itu isinya tentang produk-produk muslim. Ketika event itu dia butuh yang namanya activity. Dia selalu hubungin saya, coach kira-kira bisa bantu nggak bikin persis yang diomongin itu, bikin activity di Kemayoran, di dalam hall itu lari yang ada obstacle-nya. Wah, kebayang saya bilang, oh saya bisa kayaknya, tapi saya harus hubungin teman saya namanya di Spartan Indonesia. Tahun kemarin di Bandung, kita bikinin activity juga untuk anak-anak, itu permainan tradisional. Jadi sebenarnya ada segmentasinya, kita belum ketemu needs-nya di mana aja gitu. Jadi memang harus dicari kebutuhan itu. Orang-orang yang event seperti itu butuh orang yang bisa bikin jasa seperti ini. Gitu. Dibayar kita untuk bikin itu kita dibayar. Kalau memang baru pertama bikin di sana, sesegera mungkin untuk meleverage-nya biar sesegera mungkin orang tahu bahwa kita yang pertama di bidang itu. Karena katanya apa istilahnya sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya kan? Lebih baik beda sedikit gampang diingat sama orang daripada kita ya lebih baik dari orang lain. Karena sedikit gitu. Itu sih mungkin penjelasannya. Siap. Gimana Coach Aris? Ada tanggapan lagi? Coach Ya, Aris. Masya Allah.
sudah dicerna dengan begitu baik. Thank you, Coach. Jazakallah khairan. Ya, oh iya, Kum. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah konten itu, sudut pandang kita bikin konten itu yang pertama ada dua sebenarnya garis besar ya. Kita lihat internal kebutuhan dari customer kita dan eksternal kebutuhan dari customer kita. Jadi ketika kita bikin sebuah konten itu bukan tentang diri kita, tapi kita ngelihat dari sudut pandang customer kita. Contoh, kalau customer saya itu masalahnya secara internal, karena nggak tahu teknik lari, sering banget sakit lututnya. Wah, sakit lutut itu problem yang memang harus saya kasih solusinya. Ketika saya ngasih solusi, dia ngerasa, wah ini ada value-nya nih. Gitu. Jadi bukan ngomongin tentang produk dulu. Jadi kan kalau kita bikin konten itu ada konten awareness, ya yang kedua adalah konten engagement, yang ketiga adalah konten conversion. Awareness itu ya kita gimana caranya produk kita itu dikenal lebih banyak orang. Yang kedua adalah engagement, orang itu mau berinteraksi sama kita. Dan yang terakhir adalah conversion. Dan conversion itu sebenarnya akan terjadi kalau kita memposisikan yang seperti saya bilang sebagai farmer. Kita memang nanam, bukan nembak untuk dapetin customer. Istilahnya gini, kalau kita mau nangkep kupu-kupu, kalau kita tangkap pakai saringan, mungkin kita akan dapat kupu-kupu, tapi kupu-kupunya terluka dan dia akan berusaha untuk pergi. Tapi kalau kita bangun taman yang ada bunganya, nggak usah kita kejar-kejar, kupu-kupunya akan datang sendiri. Itu kan enak kalau ada kolamnya. Dia dengan senang hati datang nyamperin ke taman kita. Istilahnya kayak gitu. Nah itu prinsip bikin konten juga seperti itu. Gimana caranya kita mikir apa yang bisa kita kasih sama customer kita. Bukan gimana caranya customer itu beli produk kita. Ya itu. Baik, terima kasih Coach Ya. tipsnya yang telah dijawab panjang lebar. Semoga Coach Aris semoga bermanfaat untuk di usahanya. Nah, saya boleh nanya enggak nih Coach? Siap. Saya boleh nanya dong gitu. Nah, Boleh. Goceng kan satu pertanyaan. nah, kalau di olahraga panahan, ini olahraga panahan nyerempet dulu ya. Tadi ada Ya. juga keserempet di omongan di obrolan di tipsnya Coach Aris juga ada. Nah, Ya. kalau di olahraga panahan, kalau lari itu juga disarankan biar untuk penguatan di kaki ya. Nah, tipsnya Coach biar tetap bisa konsisten larinya tuh gimana Coach? Dari mulai mungkin kan biasanya kadang walaupun kita waktunya kadang kita ini kan kerja nih, Ya. walaupun pekerja gitu kan tetap nyempetin lari gitu. Gimana Coach tipsnya? Ya, olahraga sebenarnya basicnya yang dilatih itu cuma dua. Yang pertama otot rangka kita. Yang kedua adalah otot jantung atau kardiovaskular, jantung dan paru. Ya, prinsipnya cuma itu aja. Ya, tinggal diklasifikasiin aja. Nanti misalnya, oh kalau lari itu masuknya kardio, berenang kardio, misalnya terusnya sepedaan kardio. Kalau panahan termasuk yang melatih otot rangka, segala macam kan. Fitness masuk otot rangka. Dan dua olahraga itu ya harus dibangun. Jadi jangan milih, oh saya lari aja, nggak latihan strength. Ya salah juga. Atau latihan gym aja tapi nggak dilatih paru-paru dan jantungnya. Itu juga nggak bagus. Nah tips buat teman-teman yang mau lari, awal adalah coba bertahap. Jadi nggak usah langsung lari, jalan aja dulu. Dalam satu pekan mungkin jalan 20-30 menit. Cobain aja. Yang terpenting bagi orang yang mau lari pertama kali adalah dia ngerasa nyaman untuk ngejalaninnya. Itu penting banget. Karena kebanyakan orang yang langsung lari kapok dia. Lari 1-2 kilometer tapi kenceng, besoknya kapok karena pegel-pegel ya. Jadi sarannya adalah bertahap. Awalnya mulai jalan, kemudian minggu berikutnya itu cobain lari campur jalan. Larinya juga lari yang jogging ya, yang nggak ngos-ngosan. Lari 1 menit, jalan 1 menit. Lari 1 menit, jalan 1 menit. Selama 20-30 menit. Kalau misalnya udah masuk minggu berikutnya, minggu ketiga, larinya diperpanjang nih. Larinya 2 menit, jalannya 1 menit. Larinya 2 menit, jalan 1 menit. Terus seperti itu. Lama-lama bisa lari full 5 km.
semua orang termasuk saya juga awalnya begitu. Gitu. Insya Allah bisa. Nah, waktunya gimana? Boleh lari itu? Olahraga boleh dilakukan pagi hari, siang hari, malam hari pun boleh. Yang penting jangan lebih dari jam 9 malam gitu. Kalau pagi bagus karena oksigen lagi banyak-banyaknya. Malam itu sebenarnya bagus juga ketika kita olahraga malam itu ternyata secara penelitian sains itu ternyata kita bisa merilis hormon kortisol atau hormon stres kita. Jadi kalau kita olahraga malam itu stres misalnya habis kerja segala macam itu terilis hormon stres kita atau hormon kortisol itu terilis dalam darah kita jadi hilang dan hormon endorfinnya itu naik. Makanya orang yang olahraga malam biasanya tidurnya deep sleep-nya itu tidur dalam kondisi dalamnya itu jauh lebih panjang. Jadi kalau teman-teman pakai smartwatch itu bisa ngedetect antara yang tidur ayam sama tidur yang berkualitas itu bisa kedetek. Gitu. Nah, olahraga malam itu cukup bagus, tapi jangan lebih dari jam 9 malam. Olahraga pagi juga bagus. Tinggal pilih aja. Durasinya ya mulai dari 20 menit atau 30 menit. Nanti kalau kita udah mulai ngerasa nyaman, insya Allah bisa 1 jam, 2 jam, atau bahkan nanti ultra 2 hari 2 malam. Tapi butuh latihan itu ya. Jadi jangan Siap, Coach. dicobain, oh mau coba ultra nih. Ya, Gitu. terima kasih Coach tipsnya. Dan saya juga termasuk kalau untuk lari gitu, kayak saya mau seneng coba itu maunya jor-joran gitu kan. Cuman kadang, oh kayaknya baru lari bentar, aduh ngos-ngosan gitu kan. Tapi larinya deket-deket dulu lah gitu. Jadi pun kadang masih juga bolong-bolong gitu. Hari ini lari atau jalan juga biasa gitu kan. Besoknya enggak lagi, enggak sempetin gitu kadang. Nah, gitu. Terkadang motivasinya juga agak agak kurang gitu. Jadi ada eh, kalau untuk dari sisi motivasi gitu kan apa gitu biar dapat oh hari ini butuh lari lagi, oh besok harus lari lagi nih kayak gitu. Lebih banyak Itu lagi yang larinya paling gitu. manjur adalah gabung sama komunitas. Dengan begitu, kita akan ngerasa, wah teman saya lari nih, masa saya nggak lari. Biasanya ada yang nyemangatin, ayo lari lagi yuk lari bareng yuk. Biasanya gitu. Gabung sama komunitas, tapi komunitas yang bagus ya. Yang memang bukan komunitas yang toksik, karena memang ada juga yang masuk malah dibully segala macam. Jadi insya Allah kalau misalnya komunitasnya yang udah paham sunnah atau ngaji, itu biasanya lebih aman sih. Jadi coba aja gabung sama komunitas biar ngerasa terus termotivasi, insya Allah. Ada teman Satu lagi sih motivasinya lah tipsnya, gitu. beli baju beard biar Siap. Yang biar yang ikut termotivasi untuk lari. sharing online dapat diskon nggak nih Coach? Nah, insya Allah yang sharing online dapat diskon. Masya Allah. Oke, baik Coach. Ya, Kayaknya sampai di sini dulu. Terima kasih tips dan sharing sessionnya untuk malam hari ini. ya, Semoga kita yang mendengarkan semuanya di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amin. bermanfaat juga yang diberikan oleh sharing session oleh uh, Coach Berry yang diberikan. Ya, Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya juga dapat tips juga. Wah, mantap, alhamdulillah Coach. Terima kasih Coach. Jazakallah khair. alhamdulillah. Nah, Oh untuk ya, penutup kalian nih saya Revi Andika. Jika banyak salah dan silap, saya mohon maaf. Ya Tapi Coach. sebentar, Ya, Coach. izin Ilham ada closing tambahan. statement. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya dan Coach Berry khususnya atas waktu dan sharing ilmunya yang luar biasa. Sebagai closing statement, saya selaku salah satu customer dari Build Indonesia. Produknya luar biasa, kita sempat beli celana, kita banyak stok celana Build di toko Bos Aceri ketika itu, dan alhamdulillah pada puas dengan produknya. Jadi teman-teman yang belum coba silakan langsung ke IG-nya atau di marketplace juga ada Coach ya. ya, ada. Nah, itu boleh dicoba. Jadi emang kualitasnya luar biasa. Dan insya Allah tadi saya sempat dengar salah satu tips itu jadilah yang pertama untuk dikenang gitu ya. Alhamdulillah Bos Aceri sudah memakai strategi itu menjadi yang pertama di Kepri yang mulai panahan kemudian toko.
rokok panahan pertama. Ya, Dan nantinya saya ada ide dan kita akan collab Scott insya Allah ke depan. Ya. Archery dan running. Mungkin ada yang belum tahu bahwa di panahan itu ada satu divisi atau satu jenis pertandingan namanya run archery. Oh, Ini Masya resmi di Allah. World Archery. Ini resmi di World Archery, ada rule-nya. Indonesia belum ada tuh. Nah, nanti Oh, kita buat yang pertama, Coach. Masya Kita Allah. Ini collab. bagus nih idenya nih. Ini baru nih. Menarik Nah, nih. iya, jadi boleh nanti coba dicari di YouTube run archery. Jadi memang dia ada tracknya. Iya. Tracknya bisa di track lari atau di trail gitu ya, di bukit-bukit. Ah, Hari sekian kilometer, ada berhenti di pos 1, mana target, lari lagi gitu. Jadi harus jaga stamina dan akurasi di situ. Tantang. Oh, Insya ini Allah nanti bener nih. kapan-kapan kita undang ke Batam, Coach ya. Salah. Siap, siap, siap. Ya, Oh, Saya iya, ikut bener-bener sebagai archery. partner. kita kolaps bareng Build sama bareng X Game Mas Aris. Siap. Siap, Siap. Coach Ilham. Oke, sekian dari saya, Coach Raffi. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Coach Ilham telah menambahkan closing statement-nya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Coach Berry yang telah memberikan tipsnya untuk malam hari ini sharing online, dan kepada teman-teman yang telah mengikuti sharing online bersama Coach Berry. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya mohon maaf apabila ada salah dan silap dalam berkata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ya, Coach. Ya, terima kasih, Coach.